Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yayan Daimun, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari Kabupaten Maluku Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, pada video ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Oke, saya Susanti Nasiki, guru kelas 6 SD Negeri Betul. Jadi kebetulan juga beliau ini adalah sekaligus selain wali kelas, beliau juga guru bahasa Inggris di kelas 6. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di siang hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah ya, Masya Allah sehat ya Bu. Meskipun di tengah hari masih semangat. Oke Bu. Nah Bu, sebelum saya melakukan observasi nanti di kelas, saya ingin melakukan percakapan praobservasi dulu. Nah, tujuan saya melakukan praobservasi ini supaya ketika nanti Ibu mengajar di kelas, Ibu lebih semangat, lebih siap, dan lebih menguasai apa yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan penilaian saya nanti nanti ya Bu ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan nanti saat proses pembelajaran? Jadi tujuan pembelajaran saya terapkan nanti di pelajaran bahasa Inggris ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 10 kata-kata yang dilakukan di masa lampau. Dan kemudian peserta didik dapat membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Dan terakhir, peserta didik dapat merespon pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Oke, jadi ada 3 ya Bu, tujuan pembelajaran yang nanti Ibu akan capai di pembelajaran insyaallah. Oke, selanjutnya Bu, kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi yang saya ingin kembangkan dalam kelas yaitu menguasai kelas. Iya, penguasaan kelas. Kira-kira kenapa Bu, bisa saya bertanya kenapa Ibu ingin mengembangkan penguasaan kelas? Karena saya pikir kelas 6 ini belum pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya, makanya saya pikir penguasaan kelas dulu yang harus saya terapkan. Oke, jadi ya memang apalagi kita di pelosok mungkin pelajaran bahasa Inggris di SD itu mungkin belum terlalu dikenal oleh anak-anak. Jadi alhamdulillah di sekolah kita ada Ibu juga sekaligus wali kelas 6 dan juga guru bahasa Inggris. Oke Bu, kemudian Bu, metode pembelajaran apa yang Ibu terapkan nantinya? Jadi metode yang saya gunakan nanti dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan scientific learning. Di mana di situ kita belajar mengamati gambar dan mencoba menalar, mengkomunikasikan kegiatan sehari-hari di masa lampau dengan bahasa Inggris. Oke, jadi scientific learning ya Bu, metode pembelajarannya. Kemudian strategi pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan nanti di pembelajaran? Jadi nanti saya akan menggunakan mungkin ada strategi pembelajaran. Iya, strategi yang saya gunakan itu berdiferensiasi konten dan proses. Oke, jadi berdiferensiasi konten dan proses. Ya. Oke, jadi itu strategi yang Ibu pilih di dalam, karena mungkin nanti ada pembelajaran dia ada bentuk video ya Bu ya. Karena tadi saya dengar di saintifik itu mereka mencoba mengamati gambar dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian disebutkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke. Nah, kemudian Bu, kira-kira penilaian yang dilakukan Ibu seperti apa pada saat proses pembelajaran nanti? Jadi penilaian saya terapkan dalam kelas itu dalam proses pembelajaran, kemudian ada juga dalam bentuk kelompok, rubrik. Iya. Jadi ada kelompok gitu dalam bentuk rubrik, ada pelansika, kemudian tentunya ada proses juga dan juga ada tes di akhir. Iya. Nah, kira-kira Bu, kapan pelaksanaannya nanti? Insya Allah saya akan menerapkan besok. Oke, jadi besok ya Bu, besok pagi ya Bu. Oke, jadi pelaksanaannya besok. Oke Bu, nah terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan tadi terkait dengan apa yang akan nanti saya amati ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Sampai ketemu besok ya Bu di kelas. Iya. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Good morning everyone. Morning, ma'am. Okay, thank you. How are you today? I'm fine, and you? Alhamdulillah, I'm very well. Okay, before we study, let's pray together. Seperti biasa, sebelum kita awali kegiatan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap-siap. Teman-teman, sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan doa kita bersama ini, kegiatan proses belajar hari ini akan berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya semua sudah siap belajar ini? Siap. Kira-kira hari ini pelajaran apa? Bahasa Inggris. Ya, good. Hari ini pelajaran bahasa Inggris. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yang masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Ingat? Alhamdulillah. Kira-kira apa saja? Tidak bisa ribut dalam kelas. Oke, tidak bisa ribut dalam kelas. Ada lagi? Tidak bisa bermain dalam kelas. Tidak bisa main dalam kelas. Kira-kira ada lagi? Pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan, harus bersih lingkungan ya. Kemudian ada lagi? Menjaga kebersihan. Harus menjaga kebersihan. Ada lagi adik-adik? Tidak bisa mengolok-olok teman. Tidak bisa mengolok-olok teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Oke, terima kasih adik-adik ya. Jadi itu kesepakatan yang pernah kita sepakati bersama. Tidak bisa mengolok-olok teman, harus menjaga kebersihan ya. Harus minta izin ketika keluar dari kelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan memeriksa absen kalian hari ini. Ada. Kamu Ruto? Apa dia Alfa? Tidak ada kabar lagi. Oke, nanti kita kunjungi rumahnya ya. Selanjutnya Fitra, Rojia, Septia Laja. Hadir, Mem. Terima kasih alhamdulillah hadir. Dan Putri Saskia Munce Hadir, Mem. hadir. Rodifa Ramadhani Musa. Hadir, Mem. Alhamdulillah hadir semuanya. Sudirman Laja. Hadir, Mem. Oke, terima kasih. Jadi dua orang yang tidak hadir hari ini tanpa kabar. Nanti insya Allah kita akan kunjungi rumah mereka. Ya. Menuju ke materi, hari ini saya ingin bertanya, kira-kira kegiatan apa saja yang sering kalian lakukan di pagi hari? Angkat tangan yang menjawab. Apel pagi. Apel pagi, apalagi Pembersihan lingkungan. Belajar. sholat zuhur. Sholat duha. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan di pagi hari. Sholat duha, pembersihan lingkungan, kemudian apel pagi. Itu penting ya, pembersihan lingkungan dan apel pagi itu penting. Kegiatan apa saja yang sering kalian lakukan di rumah? Belajar. Boleh. No, Orang tua. Membersihkan rumah. membersihkan rumah. Tepuk tangan dulu. Oke, itu adalah kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan di rumah ya. Cuci kain, membantu orang tua, dan juga bermain. Oke, student, we are going to learn about past activity. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata kerja dalam bentuk lampau. Seperti contoh tadi malam saya makan nasi goreng. Jadi itu kegiatan sudah berlalu, sudah lampau. Jadi itulah pelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Saya akan tampilkan video kegiatan. Ini video kegiatan Dina ya. Sebelum adik-adik mengamati video kegiatan Dina, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu pertama, siswa dapat menyebutkan minimal 10 kata yang dilakukan pada masa lampau. Seperti tadi ya, yang saya jelaskan tadi.
Kemudian siswa dapat membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan terakhir, siswa dapat merespon pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris, ya, menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Kosakata itu tujuan pembelajaran kita, ya. Ya, adik-adik perhatikan kegiatan Dina ya, karena ini menyangkut pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah itu, dia menyikat gigi dan mandi. Setelah mandi, Dina sarapan. Lalu, Dina berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Dan tiba di sekolah pukul setengah 7 pagi. Pukul 12 siang, Dina pulang dari sekolah. Setelah sampai di rumah, Dina makan siang. Di sore hari, Dina berolahraga. Itu adalah kegiatan Dina di rumah sampai dia pergi ke sekolah. Masih ingat kira-kira Dina bangun jam berapa? Jam 5. Setelah dia bangun apa yang dia buat? Gosok gigi lalu mandi. Oke, Sekolah. Dina itulah bangun pagi, kemudian dia gosok gigi, setelah itu dia mandi ya, sampai dia pergi ke sekolah dan pulang sekolah. Mungkin dari video ini ada pertanyaan? Sudah paham untuk kegiatan Dina? Untuk kegiatan? Ya, alhamdulillah sudah paham. Jadi kegiatan bangun pagi Dina itu dilakukan jam berapa tadi? Dina itu dilakukan jam berapa tadi? Jam 5. Oke, tepuk tangan untuk adik kita ini. Simple past tense ya. Ini adalah kalimat kata kerja dalam bentuk lampau. Perhatikan adik-adik, simple past tense adalah masa lampau atau sudah terjadi atau saat kita ingin menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, ya, tahun lalu, ya, paham? Paham. Misalnya, ini contoh, tadi malam saya makan nasi, berarti itu kalimat masa lampau. Cerdas sekali. Jadi di sini kita menggunakan simple past tense dalam bahasa Inggris. Simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian atau tindakan yang sudah selesai di masa lalu. Jadi sampai di situ paham? Paham. Kata kerja itu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Dan di sini kita fokus ke kata kerja yang beraturan, yang menggunakan ide, ya, ide. Ini ide ya. Kalau ada kalimat yang misalnya talk, jadi dia pakai ide, talk. Bercerita. Jadi itu ide. Kata kerja beraturan ada tambahan ide di akhir kalimat kata kerja, ya. Dan contohnya walk menjadi walk. Jadi walk. Ada DP ide di situ. Jadi berarti ini kata kerja yang beraturan. Kira-kira ada yang tahu artinya ini walk apa? Berjalan. Pintar sekali. Berjalan. Dan artinya sama. Meskipun sudah ditambah dengan ide, dia tetap sama. Walk. Jadi dia tetap berjalan. Tapi yang membedakan di sini ini masa lampau yang sudah pernah terjadi. Oke, sampai di situ paham? Paham. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, sekarang kata kerja tidak beraturan. Tadi kata kerja yang beraturan. Sekarang kata kerja tidak beraturan. Kata kerja yang tidak beraturan ini seperti ini. Ciri-ciri kata kerja tidak beraturan yang bentuknya berubah-ubah, ya. Dia tidak mengikuti kalimat dasar seperti tadi walk jadi walk, kan, seperti itu. Ini contoh go, pergi, menjadi when. Seharusnya ada ide di belakangnya, ya.
Tapi ini kan kata kerja yang tidak beraturan, yang tidak mengikuti kaidah, jadi dia tidak memakai id. Jadi itu bukan kata kerja yang beraturan ya. Paham? Ada pertanyaan? Alhamdulillah sampai situ paham ya. Jadi kata-kata tidak beraturan atau kata kerja yang bentuk lampaunya past tense, tidak mengikuti aturan penambahan id dan tidak mengikuti kaidah tertentu. Contoh, take menjadi talk, ya. Bisa dibedakan ya kata kerja beraturan dengan tidak lampau jadi talk. Dia sama artinya. Mengambil. Oke, sampai di situ paham? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Jadi di sini kita bisa membedakan ya mana kalimat lampau yang beraturan dan mana kata kalimat kerja yang tidak beraturan ya. Ya, kita bisa lanjut. Bagi ini buku bahasa Inggris dulu ya. Oke, semua sudah terbagi. Ada yang tidak terbagi ini? Alhamdulillah sudah terbagi semua. Open your book to page 2. Look at the picture. Nah, lihat gambar di halaman 2 ini. Ada? Ada gambar di situ? Ada. Jadi listen to the story. Dengarkan cerita ini, ya. Dan amati gambar sana, ya. Oke. Kita lanjut untuk menghidupkan suasana. Sedikit dari adik-adik. Ada. Ya, terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali. Listen to teacher story. Dengarkan guru kalian bercerita dari gambar ini. Amati gambar ini ya. Kira-kira dari gambar ini, what can you see in the picture? Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Kira-kira ada gambar apa? Pohon. Matahari. Ada lagi? Kucing. Ada seekor kucing dan matahari. Bahasa Inggrisnya apa? Sun. Oke. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik Fitra. Terakhir, gambar apakah ini? Bahasa Inggrisnya apa? Rabbit. Good. Tepuk tangan dulu Pak. Oke. One day, Risti walk around the garden. Suatu hari, Risti berjalan mengelilingi taman. Ya. She sang a song la 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 li la 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 li. Nah, open your book to page 3. 1, 3 dan 4. And say, lihat kemudian katakan. Nah, ini gambar, perhatikan. Kira-kira gambar apa ini? Belajar. Ini? Oke, kita kembali ke page 3. Di sini ada seorang anak sedang belajar. Nah, di sini look at the picture and say the words. Ini kalimat-kalimatnya ya. Ini kalimat kata kerja lengkap. Jadi belajar, jadi bahasa Inggrisnya study. Karena ada idenya jadi study, ya. Dan watch TV. Nah, dari kalimat-kalimat ini, kira-kira ada yang bisa kalian bedakan di situ? Ya. Jadi kalimat di sini ada kalimat lampau yang berbentuk kata kerja beraturan dan juga ada yang tidak beraturan, ya? Ya. Yang kira-kira tidak beraturan apa saja? Sleep. Ada lagi? Jadi selain itu berarti kata kerja yang beraturan. Sampai di situ paham? Oke, saya pikir adik-adik sudah paham tentang kata kerja dalam bentuk lampau dengan menggunakan id. Buat kelompok, ya? Kelompok. Kira posisi ini masih kita akan ubah atau tetap seperti ini saja? Nah, jadi ini kelompok 1, 2, dan 3. Di sini ada beberapa hal yang saya akan nilai. Ini semua harus aktif ya, harus berpartisipasi dalam membuat tugas. Untuk kita memulai kelompok, kira-kira ada ekspresi dari adik-adik? Ada. Kelompok berapa? 2. Oke, silakan kelompok 2. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.
silakan lihat tugas yang saya bagi tadi. Di sini look and match. Di sini berarti kalian lihat gambar ini. Setelah kalian lihat gambar ini, kalian jodohkan. Di sini ada kalimat kata lampau. Nah, kalimat ini kalian akan jodohkan dengan gambar yang ada di samping kiri dan samping kanan. Paham? Sampai di situ paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Saya beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas. Ini gambar ini, cari kalimat mana yang cocok dengan gambar ini ya. Harus kira sama. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya, ini gambar cocokkan dengan gambar di sini. Dan juga saya sudah jelaskan di sini. Ya. Oke. Sudah semua? Oke, Minis. Sudah semua? Oke, selanjutnya kita presentasikan di depan kelas. Saya akan memulai presentasikan di depan kelas. Kelompok 1, silakan. Adik-adik yang lain, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friends. Morning. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Fitra Raja Setialaja. Nama saya Alamin Tania. Nama saya Fadli Usman. Oke, jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menjodohkan. Jadi di gambar pertama ini kita jodohkan dengan, yaitu orang menelpon, yaitu kita jodohkan dengan call. Dan gambar kedua yang seseorang yang sedang bermain, kita jodohkan dengan play. Dan ketiga, seseorang yang sedang pergi ke sekolah, kita jodohkan dengan where. Oke, thank you untuk kelas kelompok 1 dulu. Jadi terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Agnes Arifin. Nama saya Rudi Musa. Nama saya Fahri Jalasana. Oke, terima kasih. Di sini kami akan menjodohkan gambar dengan. Jadi gambar pertama itu ada orang menari. Kemudian, Bahasa Inggrisnya itu dance. oke, dijodohkan dengan Dance. dance. Ya. Nah, gambar kedua yaitu orang sedang tidur. Lalu dijodohkan dengan sleep. Ya. Nah, gambar ketiga yaitu orang sedang mencat rumah. Dijodohkan dengan paint. Ya, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jaskia. Nama saya Sudirman Najum. Nama saya Ahmad Fargani. Iya. Saya akan mempresentasikan kerja Ya, kami dari pertama
orang sedang mencuci mobil. Kalimatnya washed. Oke, wash. Ya. Kedua, orang sedang bercerita. Oke. Talken. Oh, ya. Lanjut. Ketiga, orang sedang belajar. Studi. Tadi. Oke. Keempat, orang sedang bermain bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil kerja kelompok 1, 2, dan 3. sudah sampai di sini paham ya tentang kata kerja dalam bentuk masa lampau. Alhamdulillah, dari menjodohkan tadi saya rasa kalian sudah paham. Masih semangat? Ada semangat bu? Listen and circle. Jadi di sini ada gambar 6. Di sini kita akan mengoreksi gambar-gambar yang ada di halaman 6, di mana di sini saya akan membacakan kegiatannya. Jadi ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Yang saya bacakan itu kalimat di gambar berapa? Dan di situ kalian pula gambarnya. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Individu jangan lupa tulis nama. Nah, perhatikan ya. Lanjut. Oke, kalimat 2. Kimi ate a plate of fish last night. Siapa Kimi? Nah, kalian lihat di gambar situ. Kalian lihat. Kemudian bulat dan taruh angka. Ya. Aisyah called her mom today ago. Dan Bu Neneng cook in the kitchen yesterday. Gambar yang mana itu? Dibulat saja kemudian taruh angka. Oke. Ini tugas kelompok ya, saya gugur. Dan tugas individu. Dapat tulis nama, mana tugas kelompoknya? Oke. Oke. Ini tugas kelompok sama tugas individu. Oke, terima kasih untuk adik-adik. Ternyata dari sini saya lihat adik-adik sudah paham dengan materi kita hari ini. Alhamdulillah, jawabannya semua baik, bagus, good. Oke, terima kasih untuk kelas ini. Dan selanjutnya open your page 10. Coba kalian lihat ada apa di situ? Ada lirik lagu. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu dulu ya. Sama-sama. Ini judul lagunya What Did You Do Yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Itu judulnya ya. Di sini kita menyanyikan lagu dengan nada apa? Nada sesuai keinginan kita saja ya. Oke, selanjutnya I read a book. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Ya, ini saya akan memberikan game, ya. Game terakhir dari saya untuk memastikan apakah adik-adik sudah sudah mengetahui pelajaran kita hari ini. Jadi ini game saya beri di kelompok sini. Ya. Jadi ada gambar di situ, bisa kalian lihat ada gambar? Ya. Jadi gamesnya di sini saya akan bertanya dan kalian akan menjawab sesuai dengan gambar yang ada ya. Oke, paham? Oke. Untuk kelompok satu angkat gambarnya. Oke. Gambarnya, gambar apa itu? Oke, seorang yang tidur. Jadi pertanyaannya, what do you do last night? I sleep last night. Oke, I sleep last night. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Luar biasa. Jadi di situ Adik Fitra dan teman-temannya tadi malam sedang tidur. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Oke, angkat gambarnya. Gambar apa? Orang sedang taman. Oke, seorang melihat taman. Jadi pertanyaannya, what did you do yesterday? Oke, thank you. Tepuk tangan dulu ya, Fitra. Jadi kemarin dia melihat bunga-bunga di taman. Oke, lanjut kelompok 3. Gambar apa itu? Orang sedang bermain bola. Main bola. What do you do yesterday? Kids get football yesterday. Yesterday. Oke, jadi kemarin dia main bola. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Luar biasa. Oke, giving applause untuk kelas. Tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Alhamdulillah, terima kasih.
Jadi selanjutnya saya pikir adik-adik sudah paham ya dari games ini saja. Kalian cepat tangkap ya dengan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Dan saya bertanya kepada adik-adik, dari pembelajaran kita ini, siapakah yang masih ingat kalimat-kalimat kata kerja lampau yang kita pelajari tadi? Ada ingat? Oke, Adik Fitra silakan. Study, ada lagi? Listen dan Nah itu kalimat-kalimat masa lampau yang kita pelajari tadi ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Adik Fitra. Masya Allah, terima kasih. Kira-kira jadi itu adalah kalimat-kalimat masa lampau ya, yang sering kita gunakan di kegiatan yang sudah berlalu. Jadi di sini kita bisa membedakan ya. Kita bisa membedakan kalimat yang beraturan dan tidak beraturan. Kira-kira dari apa? Slip dan kalau slip itu dia kata kerja beraturan atau tidak? Karena dia tidak memiliki apa? Ini dulu. Luar biasa sekali. Jadi kalimat yang tidak beraturan dia tidak menggunakan id di belakangnya. Dan kalimat yang beraturan itu, kata kerja yang beraturan itu dia menggunakan id di depannya. Seperti itu ya. Dari pembelajaran ini saya akan memberikan kalian ini. Dari pembelajaran ini kira-kira apa perasaan kalian yang kalian rasakan selama proses pembelajaran? Ya adik-adik? Ini bagi saja ya. Kalian rasakan selama proses pembelajaran? Terserahmu, bilang senang. Langsung tempel di sini saja yang sudah menjawab ya. Silakan duduk. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi ini perasaan kalian ya. Oke, terakhir terima kasih untuk adik-adik. Dan di sini saya memiliki oleh-oleh untuk adik-adik. Oleh-olehnya ini, coba lihat halaman 11. Nah ini PR di rumah ya adik-adik. Ini PR di rumah untuk kalian. What did you do yesterday? Apa yang kalian lakukan kemarin? Ya. Jadi di sini ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Misalnya saya sedang belajar yesterday. Saya sedang apa seperti itu ya. Paham? Itu makanya harus ada yesterday. Dan kalimat kata kerja berbentuk lampir. Terima kasih untuk adik-adik. Alhamdulillah hari ini saya rasa kalian sudah paham. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas. Oke, terakhir adik-adik untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. siap. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri aktivitas, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabri. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berakhir dan buku-buku adik-adik silakan diatur. And then thank you for today and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yayan Daimun, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pulang Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Pada video ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Susantri Nasiki, sebagai wali kelas 6 sekaligus guru bahasa Inggris di kelas 6. Dan juga pada video ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Rahman Sawa, sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya luar biasa hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Sehingga akhirnya kembali ke sini. Ya. Ibu Susan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik. Ya. Ibu, seperti yang sudah kita lakukan percakapan terlebih dahulu pada praobservasi, kita akan ketemu lagi pada percakapan setelah Ibu melakukan observasi di kelas. Nah, tujuan saya melakukan percakapan pasca observasi ini untuk melihat lebih lanjut apakah apa yang Ibu lakukan di dalam kelas itu sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan pada saat kita melakukan percakapan praobservasi, ya Bu. Nah, pada praobservasi ini, pada pasca observasi ini Bu,
ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu. Kira-kira bisa Ibu? Oke Bu. Jadi pertanyaan yang pertama ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu selesai atau pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas kemudian diobservasi? Alhamdulillah saya merasa senang karena banyak perubahan yang saya temui pada anak-anak. Oke. Jadi Ibu merasa senang ya karena banyak perubahan yang Ibu temui pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, apakah bisa Ibu ceritakan kembali tahapan atau area pengembangan apa yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran? Jadi yang pertama saya lakukan tentunya pembuatan model ajar dan kemudian rumusan kelas yang penting, yang sangat penting itu, dan saya memberikan tugas kepada anak-anak untuk menghafal kosakata biar mereka lebih mengetahui lagi belajar bahasa Inggris. Oke. Sebelumnya mereka kan tidak pernah belajar bahasa Inggris. Oke, jadi sebelumnya mereka ya karena memang SD itu kebanyakan belum ada penerapan pembelajaran bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah berkat adanya Ibu mungkin bisa pembelajaran bahasa Inggris di SD terutama di sekolah kita bisa berjalan dengan baik Bu. Jadi itu ya. Jadi tahapannya tentu ada modul pembelajaran yang buat, kemudian ada pengembangannya, penguasaan kelas, dan saya juga lihat pada saat observasi Ibu Susan sudah menguasai kelas dengan baik. Itu yang saya lihat pada saat observasi. Nah, kira-kira menurut Ibu itu kan yang saya lihat. Menurut Ibu, kalau saya lihat Ibu pengembangan area pengembangannya itu sudah baik, penguasaan kelas. Kalau menurut Ibu sudah berjalan baik atau belum penguasaan kelas Ibu? Menurut saya sudah berjalan baik karena dilihat dari anak-anak. Oke, bisa. Ya, dilihat dari anak-anak. Ya, ada sudah- kelompok ya. Iya. Kelompok, jadi sudah Sudah berkelompok dan diberikan tugas harian menghafal kosakata. Jadi dari situ saya lihat sudah banyak perubahan. Oke, sudah banyak perubahan. Nah, pertanyaan berikut ya Bu. Kemudian Bu, kira-kira menurut Ibu ada tidak kendala atau hambatan atau mungkin kekurangan Ibu saat Ibu melakukan proses pembelajaran saat observasi atau pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Jadi untuk hambatan itu sebelumnya mungkin banyak hambatannya Ya. karena awal-awal saya masuk itu banyak yang belum menghafal materi seperti kosakata dan bahasa Inggris kurang. Sehingga dengan kita berkelompok dan membuat kartu kosakata yang harus dipelajari setiap hari, dihafal. Jadi makanya anak-anak saya lihat sudah banyak perubahan dari situ dengan kegiatan-kegiatan yang saya buat sehari-hari. Oke, jadi itu Bu. Jadi mungkin kendalanya memang seperti itu, seperti tadi yang sudah disampaikan. Saya juga sampaikan bahwa memang pembelajaran bahasa Inggris itu belum diterapkan di SD. Bukan mungkin belum tidak diterapkan, tapi itu mungkin hanya pelajaran pilihan. Bedanya dengan SMP dan SMA. Dan itu alhamdulillah sekarang ada Ibu mungkin siapa tahu bisa menjadi guru bahasa Inggris yang bisa membuat anak-anak senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, Bu, tadi kan Ibu sudah mengatakan ada kendala yang mengakibatkan mereka itu mungkin belum terlalu menyukai bahasa Inggris atau belum terlalu semangat belajar bahasa Inggris tadi kan. Kira-kira Ibu punya rencana ke depan tidak? Mungkin Ibu punya rencana ke depan bagaimana caranya supaya anak-anak ini lebih bersemangat lagi, lebih menyukai lagi pelajaran bahasa Inggris. Jadi rencana saya ke depan seperti tadi yang saya jelaskan, memberikan tugas harian, menghafal kosakata dalam bentuk gambar biar mereka lebih semangat. Bentuk kosakata ini yang mereka hafal hanya kata-kata benda yang sehari-hari atau hewan yang ada di sekitar sekolah dan mereka seperti menghafal. Oke, jadi itu rencana Ibu ke depan. Itu sangat bagus Ibu untuk supaya anak-anak itu lebih tahu lagi kosakata yang ada di sekitar itu. Saya rasa
rencana yang sangat luar biasa Bu. Nah, ini kan Ibu sudah punya rencana ke depannya Bu, untuk ke depannya supaya anak-anak bisa lebih semangat atau lebih suka pada masa ini. Nah, kira-kira Bu kapan bisa Ibu terapkan atau bisa Ibu laksanakan rencana Ibu ini? Ya secepatnya Bu ya, karena lebih cepat lebih baik ya Bu. Oke. Nah, Ibu terima kasih Bu ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Terima kasih banyak. Nanti saya ingin ketemu lagi dengan Ibu. Mungkin kita ngobrol atau bercerita-cerita tentang bagaimana kondisi kelas Ibu ketika Ibu melakukan atau memberikan tugas-tugas kepada anak-anak tentang kosakata itu, apakah ada perubahan atau mungkin tidak ada perubahan. Soal itu mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Oke, nah sekarang dipersilakan Bapak DP, Bapak Rahman Sawa, untuk memberikan umpan balik tadi terkait dengan percakapan yang sudah saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yen Daimon selaku CGT dan rekan sejawat Ibu siapa tadi? Ibu Susan Trinasiti. Ibu Susan ya, saya panggil Ibu Susan. Dalam hal ini memang proses coaching ini kan dimulai dari pra. Itu sudah terlaksana. Sudah Pak. Di pra itu ada area yang dikembangkan. Tadi saya dengar area dikembangkan penguasaan kelas. Nah, di saat penguasaan kelas itu tentunya yang Ibu Susandri rasakan tadi sudah temukan jawaban bahwa dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh murid, aktivitas pembelajaran dalam kelompok di mata pelajaran bahasa Inggris tentang kosakata ya. Itu di observasi juga sudah dilakukan. Sudah. Ya, observasinya sudah dilakukan. Tentu mengacu pada lembar yang sudah diberikan. Nah, untuk diskusi ini saya melihat kemampuan dari Ibu Susan sudah baik dalam memberikan jawaban, dan saya yakin ini menjadi sebuah pengalaman awal karena memang kita butuh memberikan sejawat ataupun dari kepala sekolah selalu memberikan kita kayak pendampingan, sebuah pendampingan, sehingga dalam setiap pembelajaran itu akan ada perubahan, peningkatan, dan di antara kita saling menilai, antara guru saling menilai, itu bisa menjadi sebuah masukan untuk kita, untuk kita. Dan kompetensi dari Ibu Yen dalam berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, dan bisa dipahami oleh Ibu Rusandri sehingga jawabannya pun sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Namun tentu ada catatan-catatan lain yang perlu dikembangkan, bahwa di dalam berdiskusi ini perasaan yang kita ajak audiens itu nanti dia memang dalam keadaan rileks, santai. Santai dalam keadaan santai ya, tidak tertekan dengan apa. Sehingga itu dalam berdiskusi ya bahasa yang kita sampaikan, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, familiar, dan biasa bahasa sosial, sehingga tidak terlalu kaku dalam diskusi. Dalam nanti ke depan di Nusantara ini melakukan perubahan dan pengalaman yang sudah didapatkan ini mungkin jangan hanya sampai sekarang, seterusnya dilakukan. Dan ingin kompetensi yang dari 8 ini kan ada 8 yang harus kriteria yang harus dikuasai, dan silakan dikembangkan lagi agar ke depan setelah program pendidikan guru penggerak ini ingin bisa mengadopsi, diseminasi, melakukan hal ini untuk kepada para guru. Kalau sekarang mungkin tidak bisa, banyak tugas, mungkin setelah ini diseminasinya lebih banyak lagi. Oke, bagi saya cukup. Terima kasih, super sekali Ibu Yen dan Ibu Tri
sudah meluangkan waktunya di kesempatan diskusi kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah umpan balik dari pengajar praktik Bapak Rahman Salwa terkait dengan diskusi atau percakapan pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.